Tentu saja aku mengkhawatirkanmu karena kau tidak pulang ke rumah ini sejak kemarin. Balas Lisa berbohong. Hana tersenyum sinis. Terima kasih, Lisa. Aku sungguh tersanjung dikhawatirkan olehmu. Hana turut memerankan sandiwaranya. Sial. Pandai sekali dia menyudutkanku hingga harus berpura-pura mengkhawatirkannya. Rutuk Lisa dalam hati pada Hana. Hana, kalau begitu Mama kembali ke dapur dulu untuk menyiapkan makanan makan malam. Ucap Mama Puspa setelah melihat Hana dan Lisa telah selesai berbicara. Baiklah, Mama. Kalau begitu Hana juga mau ke kamar dulu untuk mengganti baju, setelah itu menyusul ke dapur untuk membantu Mama. Balas Hana. Tidak perlu, Hana. Istirahatlah di kamar. Kau kan baru saja pulang dari bekerja. Ucap Mama Puspa lembut. Hana hanya tersenyum membalas ucapan Mama Puspa. Setelahnya mereka pun berpisah ke arah tujuan masing-masing. Begitu pula dengan Lisa yang kini tengah melangkah mengikuti Mama Puspa ke arah dapur. Hana terlihat berjalan terburu-buru ke arah dapur setelah mengganti pakaiannya di dalam kamar. Walau tubuhnya butuh istirahat saat ini, namun ia tetap tidak ingin membiarkan mama mertuanya memasak di dapur tanpa bantuannya sedangkan ia sedang berada di rumah. Hana, kenapa kau kemari? Kenapa tidak istirahat saja di dalam kamar? Mama Puspa mengalihkan tatapannya dari kuali ke arah Hana yang kini tengah berada di sampingnya. Pun dengan Lisa yang turut mengalihkan pandangan pada Hana. Hana ingin membantu Mama di sini saja sekaligus Hana ingin belajar memasak. Balas Hana. Mama Puspa tersenyum. Untuk saat ini kau hanya bisa melihat Mama mengaduk masakannya karena Mama telah selesai menyiapkan bumbu dan bahan-bahan untuk masakannya. Tutur Mama Puspa. Tidak masalah, Mama. Hana akan memperhatikan Mama memasak. Balas Hana. Mendekatlah. Mama akan menerangkan bahan-bahan apa saja yang ada di dalam masakan Mama. Ucap Mama Puspa dan Hana mengangguk sebagai jawaban. Hana, apa kau belum pandai memasak di usiamu yang sudah hampir kepala tiga? Tanya Lisa memasang wajah terkejutnya. Hana mengangguk. Aku belum terlalu mahir dalam urusan memasak. Balas Hana apa adanya. Ya ampun Hana. Seharusnya kau itu sudah pandai memasak sepertiku karena saat ini kau sudah menikah. Sebagai suamimu Dika juga pasti ingin menikmati masakan dari istrinya. Ucap Lisa dengan lembut, namun Hana tahu ada ledekan di balik ucapannya. Hana menatap ke arah Lisa yang tengah mengaduk masakannya di sebelah Mama Puspa dengan tatapan datarnya. Dika sudah sering menikmati masakanku walaupun rasanya tidak enak. Namun asal kau tahu Dika terlihat menikmatinya saat memakan masakanku. Cetus Hana dengan bangga. Lisa sontak tertawa mendengar ucapan Hana. Astaga Hana. Kau merasa bangga memberikan masakan tidak enak kepada Dika? Lisa menggelengkan kepalanya tak percaya. Lisa. Sepertinya masakanmu sudah matang. Lebih baik kau menyiapkan piring untuk menyalinnya. Tutur Mama Puspa dengan lembut. Mama Puspa dapat merasakan perperangan dingin di antara Hana dan Lisa saat ini. Baik, Tante. Lisa pun mematikan api kompornya lalu berjalan ke arah rak piring. Hana. Jangan dimasukkan hati ya ucapan Lisa. Mama tahu kau pasti ingin memberikan yang terbaik untuk Dika. Mama Puspa mengelus lengan Hana. Mama Puspa dapat memahami saat ini Hana merasa kecil hati mendengar ucapan Lisa yang tidak enak didengar. Tenanglah. Besok pagi Mama akan mengajarimu memasak. Ucap Mama Puspa kemudian. Wanita dedemit itu sungguh menyebalkan. Hana menghentakkan kedua kakinya saat baru saja masuk ke dalam kamarnya setelah selesai membantu Mama Puspa menyiapkan makan malam. Jika tidak mengingat saat ini aku sedang berada di rumah mertua, aku tidak akan segan untuk mencekiknya. Geram Hana. Siapa yang ingin kau cekik? Suara Dika yang terdengar dari belakang tubuhnya membuat Hana terlonjak kaget. Dika. Sejak kapan kau ada di sini? Tanya Hana sambil mengelus dadanya. Dika hanya diam dan melalui Hana begitu saja menuju sofa.
Apa Dika mendengar ucapanku sejak tadi? Tanya Hana dalam hati. Kakinya pun melangkah menuju arah kamar mandi. Kau ingin kemana? Tanya Dika saat Hana melewatinya begitu saja. Aku ingin ke kamar mandi. Tubuhku sudah sangat lengket dan ingin dibersihkan. Balas Hana. Pergilah dan jangan terlalu lama. Tekan Dika. Hana menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kenapa dia berbicara seperti itu? Memangnya siapa yang ingin berlama-lama di kamar mandi? Gumam Hana sambil terus berjalan ke kamar mandi. Hana tidak menyadari jika waktu mandinya yang terlalu lama membuat Dika sering kesal karena menunggunya. Setelah menghabiskan waktu 30 menit di dalam kamar mandi, Hana pun keluar dengan wajah tak bersalahnya. Ia terus berjalan ke arah meja rias tanpa memperdulikan wajah kesal Dika yang sejak tadi menunggunya. Kau terlalu lama. Cetus Dika lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Hana menggaruk keningnya yang tak gatal. Terlalu lama bagaimana? Padahal tadi aku sudah memangkas waktu mandiku agar lebih cepat. Balas Hana walau Dika tak mendengarnya. Beberapa menit kemudian Dika pun keluar dari dalam kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk melilit pinggangnya. Setelah makan malam siapkan baju untuk aku pergi selama seminggu keluar kota. Ucap Dika sambil mengusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Hana dibuat terdiam. Pandangannya tertuju pada Dika dengan wajah bingung. Apa dia memintaku untuk menyiapkan baju kerjanya? Gumam Hana. Apa kau mendengar ucapanku? Tanya Dika menatap Hana dengan datar. Hana dengan cepat mengangguk. Aku akan menyiapkan setelah makan malam. Balasnya dengan tersenyum kaku. Ternyata benar. Dia memintaku menyiapkan baju untuknya. Ucap Hana dalam hati. Dika, apa kau jadi pergi keluar kota besok pagi? Tanya Mama Puspa setelah mereka siap melakukan makan malam. Dika mengelap bibirnya dengan tisu lalu mengangguk. Berapa hari kau akan pergi? Tanya Mama Puspa. 1 minggu. Namun jika pekerjaan Dika cepat selesai Dika akan pulang segera. Balas Dika. Mama Puspa mengangguk paham. Pandangannya beralih pada Hana yang tengah menatap wajah Dika dengan kening mengkerut. Hana, kenapa kau menatap suamimu seperti itu? Tanya Mama Puspa sambil menahan senyumannya melihat wajah lucu Hana. Tidak. Hana menggaruk keningnya yang tidak gatal. Ia sungguh merasa malu ketahuan sedang memperhatikan wajah Dika. Mama Puspa tersenyum. Begitu pula dengan Papa Indra. Namun tidak dengan Lisa yang tengah menyembunyikan kekesalannya pada Hana. Mama, Papa, kalau begitu Dika dan Hana pamit dulu kembali ke kamar karena Hana ingin menyiapkan pakaian untuk Dika selama berada di luar kota. Pamit Dika lalu bangkit dari duduknya. Hana seketika menggeser kursinya ke belakang lalu ikut bangkit. Ayo kita ke kamar. Ucap Dika dengan lembut sambil memegang tangan Hana. Di dalam kamarnya Lisa terlihat mengepalkan kedua tangannya saat mengingat bagaimana sikap hangat Dika pada Hana saat berada di depannya. Aku yakin dan percaya jika pernikahan mereka terjadi bukan karena keinginan Dika walau sampai saat ini aku belum mendapatkan bukti yang sebenarnya. Geram Lisa. Darahnya selalu dibuat mendidih jika mengingat sikap Dika pada Hana jika di depannya. Bagaimana bisa Dika bersikap hangat seperti itu sedangkan dia sudah sangat sakit hati dengan pengkhianatan wanita jalang itu dulu. Lisa dibuat tak habis pikir dengan apa yang dilihatnya. Terlebih apa yang ia harapkan setelah perpisahan Hana dan Dika beberapa tahun lalu tak kunjung tercapai. Jika terus begitu aku akan sulit untuk mendapatkan Dika. Percuma saja aku bersusah payah merayu Mama dan Papa agar menginap di rumah Dika selama rumah kami direnovasi. Lisa mengusap kasar rambutnya ke belakang. Ia sungguh dibuat frustasi karena tidak ada satu kesempatan pun yang bisa membawanya dekat dengan Dika dan usahanya bisa berujung sia-sia. Selain Dika selalu berupaya menjarak darinya, waktunya pun sudah semakin singkat mengingat dalam seminggu ini dia sudah harus kembali ke rumah barunya. Hana, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Ucapnya dengan tatapan berubah nyalang.
Pukul 5 pagi Hana sudah disibukkan menyiapkan pakaian yang akan dipakai Dika untuk berangkat keluar kota dan menyiapkan sarapan untuk Dika sebelum berangkat dengan dibantu Mama Puspa. Setelah memastikan semuanya telah siap, Hana pun kembali ke dalam kamar untuk melihat apakah Dika sudah selesai bersiap atau belum. "Apa kau sudah siap?" Hana mendekati Dika yang tengah memasang jam tangan di pergelangan tangannya. Dika mengangguk tanpa bersuara. Setelah selesai memakai jam di tangannya, Dika pun mengambil kopernya yang ia letakkan di samping ranjang. "Ayo keluar. Gary sudah dalam perjalanan kemari," ucap Dika. Hana mengangguk lalu mengikuti langkah Dika keluar dari dalam kamarnya. Tak lama setelah Dika memakan sarapan paginya, Gary nampak masuk ke dalam rumah diikuti asisten Jimmy di belakangnya. "Hai, Gary," sapa Hana pada Gary. Gary tersenyum tipis. "Hai, Hana," balas Gary. Pandangan Gary pun beralih pada Dika. "Apa kau sudah siap?" tanya Gary. Dika mengangguk. "Ayo berangkat," ajak Dika. Gary mengangguk. Ia pun segera berpamitan pada Mama Puspa dan Papa Indra yang baru saja turun dari lantai 2. Setelahnya mereka pun berjalan ke keluar dari rumah. "Kau tidak ingin mencium kening istrimu sebelum berangkat?" tanya Gary saat Dika hendak masuk ke dalam mobil setelah berpamitan pada Mama Puspa dan Papa Indra. Dika seketika menatap tajam pada Gary. "Gary, benar. Apa kau tidak ingin mencium kening istrimu lebih dulu?" timpal Papa Indra. Dika menghela nafasnya, lalu berjalan mendekat kepada Hana yang terlihat gugup. "Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik," ucapnya lalu mengecup kening Hana seraya mengelus rambutnya. Hana tertegun. Kedua bola matanya nampak berkaca-kaca mendapat perlakuan hangat dari Dika. Dika hendak membalikkan tubuhnya namun Hana sudah lebih dulu menahannya dengan memeluk erat tubuhnya. "Hati-hati di jalan dan cepat kembali," lirihnya sambil mempererat pelukannya. Air matanya mengalir begitu saja hingga membasahi baju kemeja yang dikenakan Dika. Dika turut tertegun. Tangannya pun terulur mengelus punggung Hana lalu mengusap rambutnya. "Aku tidak akan lama," balasnya yang turut terbawa suasana. Dika pun akhirnya berangkat dengan perasaan berat hati meninggalkan istrinya selama 1 minggu keluar kota. Mengingat wajah sendu istrinya melepas kepergiannya entah mengapa membuat pemikiran Dika terasa terusik. Selama dalam perjalanan Dika hanya diam duduk di samping kemudi sedangkan William dan Gary terlihat sedang terlibat percakapan di kursi belakang. Ya, setelah menjemput Dika di rumahnya, mereka pun turut menjemput William di rumah barunya dan Rania. Dika tidak merasa terusik sedikit pun walau kini Gary dan William tengah tertawa membicarakan kejahilan Baby Ray pada adiknya. Percakapan di antara William dan Gary pun terhenti saat tatapan William teralihkan ke kursi depan. "Kenapa dia hanya diam saja sejak tadi?" tanya William. Gary turut menatap ke arah Dika. "Memangnya sejak kapan kau melihatnya sering berbicara?" balas Gary dengan menarik sebelah alis matanya. William sontak kembali tertawa. "Aku melupakannya. Namun aku lihat dia seperti memikirkan sesuatu." Gary mengangguk membenarkan. "Dia memang sedang memikirkan Hana yang ditinggalkannya di rumah," balas Gary dengan suara sedikit keras agar Dika mendengarnya. "Oh iya." William tak kalah berbicara keras. "Pantas saja wajahnya begitu kusut sejak menjemputku tadi," seloroh William. Ucapan Gary dan William pun sontak membuat Dika menolehkan kepalanya ke belakang. "Apa kalian masih ingin menggunakan mulut kalian untuk berbicara?" tanya Dika dengan wajah datarnya namun dengan nada suara mengancam. Gary dan William mengangguk bersamaan. "Tentu saja kami masih ingin menggunakannya," balas William sambil menahan tawanya melihat wajah kesal Dika. Dika mendengus lalu kembali mengalihkan wajahnya ke depan. Menanggapi ucapan kedua sahabatnya tentu saja akan berujung kekesalan untuknya. Asisten Jimmy yang berada di samping Dika pun hanya bisa menghela nafas panjang melihat tuannya mulai berusaha menggoda Dika tentang istrinya. Setelah melewati perjalanan 4 jam lamanya,
Akhirnya mereka pun sampai di kota tujuan. Dika, Gary, William dan asisten Jimmy turun dari dalam mobil lalu masuk ke dalam hotel yang akan menjadi tempat mereka menginap selama 1 minggu ke depan. "Jam berapa kita akan berangkat ke rumah Tuan Zaki?" tanya William setelah mereka mengambil kunci kamar hotel di bagian resepsionis. "Jam 1 siang. Istirahatlah lebih dulu. Masih ada 1 jam lagi sebelum kita berangkat ke rumah Tuan Zaki," balas Gary. William dan Dika mengangguk paham. Setelah menaiki lift dan sampai di lantai tempat kamar mereka berada, mereka pun berpisah masuk ke dalam kamar masing-masing. "Ini rumah Tuan Zaki?" tanya William menatap sebuah rumah yang terbilang cukup mewah di depannya. Asisten Jimmy mengangguk membenarkan. Mereka pun terus berjalan hingga sampai di depan pintu rumah bersamaan dengan pintu rumah yang terbuka dari dalam. "Tuan Zaki," sapa Gary dengan tersenyum tipis pada Zaki. Zaki tersenyum. "Tuan Gary, Tuan William, Tuan Dika, kalian sudah sampai." Zaki menjabat tangan mereka bergantian. "Ayo silahkan masuk," ajak Zaki dengan ramah. Dika, Gary dan William mengangguk lalu mengikuti langkah Zaki masuk ke dalam rumahnya. Zaki terus berjalan menuntun mereka menuju ruang tengah untuk duduk di sana. Saat baru saja mereka mendaratkan bokong di atas sofa, suara balita yang terdengar begitu manja membuat perhatian mereka teralihkan ke sumber suara. "Dedi." Balita itu pun berlari ke arah Zaki. "Arfan, jangan berlari." Suara wanita yang terdengar lembut di belakang balita itu pun membuat pandangan Dika dan Gary teralihkan pada wanita itu. "Amel," ucap Dika dan Gary bersamaan.